Oke, kali ini ngelanjutin proyek RC helikopter yang kemarin. Bukan ngelanjutin juga sih, ini proyek baru. Jadi kali ini kita akan coba membuat RC helikopter atau tandem rotor helikopter, yang mana dia memiliki dua buah baling-baling yang berputar berlawanan arah, yang mirip-mirip seperti koaksial helikopter, tapi untuk propellernya atau baling-balingnya itu berada di belakang sama di bagian depan. Atau untuk istilahnya itu adalah bicopter, tapi dengan sedikit modifikasi. Ya nggak sedikit sih, malah nggak ada mungkin. Yang biasanya kalau bicopter itu untuk baling-balingnya itu ada di sebelah kanan sama sebelah kiri, kita ubah ke bagian belakang sama bagian depan untuk baling-balingnya. Oke, dan ini untuk frame RC helikopter yang bagian depan sama yang bagian belakang udah jadi. Dan untuk materialnya ini saya pakai MDF. Sebenarnya saya juga kurang suka untuk part MDF seperti ini, soalnya kalau dipotong itu debunya kemana-mana. Selain itu untuk kekuatannya juga kurang. Tapi nggak apa-apa, soalnya ini cuma adanya yang tebelnya 9 mm itu cuma MDF, plastik saya nggak ada. Jadi untuk kali ini kita pakai MDF aja. Kemudian untuk partnya ini untuk penahan motornya, ini tetap saya pakai plastik. Nah, nanti selanjutnya tinggal kalian pasang seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat drat ke plat yang tadi untuk memudahkan dalam pemasangan baut. Tapi sebenarnya kalian juga nggak perlu buat drat terlebih dahulu seperti ini juga nggak apa-apa. Soalnya ini bahannya plastik yang lumayan lunak, jadi nanti kalian langsung baut gitu aja juga nggak masalah. Oke, selanjutnya kalian buat lubang yang sedikit lebih besar untuk menenggelamkan kepala baut tadi. Kalau kalian pakai baut kepala rata, kalian nggak perlu melakukannya. Tapi karena ini saya pakai baut yang biasa, jadi harus buat lubang yang sedikit lebih besar biar kepala bautnya itu rata dengan plat yang bagian bawah seperti ini. Oke, dan selanjutnya kalian tinggal pasang motor untuk helikopter ke plat yang tadi seperti ini. Oke, dan kurang lebih seperti ini untuk mekanisme rotor helikopter. Kalian buat yang seperti ini dua buah untuk bagian depan sama bagian belakang. Oke, dan ini tadi saya lupa untuk bagian pinggir dari plat helikopter ini kalian buat lubang dua buah untuk meletakkan ball joint atau universal joint yang nantinya akan disambung ke servo yang ada di bawah dari rotor ini. Nah, kurang lebih seperti ini untuk mekanisme ball jointnya. Tapi kalau kalian nggak punya ball joint, kalian bisa langsung menghubungkan langsung dengan kawat atau paper clip langsung ke servo tanpa menggunakan ball joint seperti ini. Oke, dan ini untuk frame yang tadi udah saya cat agar sedikit lebih rapi. Selanjutnya kalian tinggal pasang servo ke dalam lubang yang ini, yang kotak ini. Kemudian komponen mekanisme untuk roll sama pitch helikopter yang tadi udah kita rangkai sama motornya juga. Oke, dan kurang lebih seperti ini untuk rangkaian frame dari RC helikopter yang bagian depan sama yang bagian belakang. Nah, selanjutnya kalian tinggal siapkan batang yang untuk bagian tengahnya. Di sini saya menggunakan as aluminium. Untuk diameternya ini sekitar 18 mm, sementara untuk tebelnya itu sekitar nggak sampai 1 mili, sekitar setengah milinan. Jadi cukup ringan, lebih ringan daripada frame yang bagian depan sama yang bagian belakang tadi. Oke, selanjutnya kalian tinggal pasang yang ini nanti untuk menahan dari flight controller sama servo, sama receivernya.
Oke, dan setelah semua dirangkai, selanjutnya kita tinggal pasang ESC. Ini ESC saya menggunakan ESC yang kemarin, Simonka 20 ampere. Sorry, 30 ampere untuk ESC-nya. Nah, di sini untuk merekatkannya kalian bisa menggunakan isolasi plastik atau kalian juga bisa menggunakan kabel tis. Tapi tadi pas waktu saya coba pakai kabel tis itu ternyata untuk ukurannya kabel tisnya itu kurang panjang, jadi ini saya pakai isolasi aja. Selanjutnya kalian tinggal hubungkan servo ke mekanisme pitch dan roll helikopter. Kalian bisa menggunakan paper clip yang kalian bentuk seperti ini. Ini untuk menghubungkan antara servo sama mekanisme yang di atasnya itu, atau ball joint yang di atas. Nah, kemudian untuk merekatkannya kalian bisa menggunakan lem tembak seperti ini atau hot glue seperti ini. Jadi nggak permanen, jadi nanti kalau kita butuh part yang ini untuk proyek selanjutnya kita bisa lepas saja untuk lemnya. Oke, dan karena ini saya menggunakan dua buah ESC, yang mana masing-masing ESC ini dia mempunyai BEC atau baterai eliminated circuit masing-masing. Jadi kalian harus melepas salah satu BEC dari ESC ini. Yang mana kabel BEC positif itu, BEC 5 volt itu ada di tengah yang warna merah ini. Jadi kalian harus melepasnya. Seperti ini. Jadi untuk ESC yang satunya ini hanya hanya ground sama signal aja. Oke, dan untuk FC atau flight controllernya ini saya menggunakan Arduino Nano yang udah diisi multi-V untuk flight controllernya. Kemudian kalian tinggal hubungkan Arduino Nano ke ESC atau motor yang ada di sebelah kanan sama sebelah kiri. Nah, di sini untuk motor yang sebelah kanan itu kalian hubungkan ke pin nomor 10. Kemudian untuk motor yang di sebelah kiri itu kalian hubungkan ke pin Arduino yang pin nomor 9. Selanjutnya untuk servo yang sebelah kanan itu ke pin 3 Arduino. Sementara untuk yang sebelah kiri itu ke pin 11 dari Arduino. Dan kemudian untuk receiver ini seperti biasa karena mode 2. Jadi untuk channel 1 itu roll ke pin 4 dari Arduino. Selanjutnya channel 2 itu ke pin 5. Kemudian untuk channel 3 itu throttle, dia ke pin 2 Arduino. Dan yang terakhir itu adalah channel 4 itu yaw ke pin 6 dari Arduino. Oke, dan selanjutnya tinggal hubungkan motor ke ESC. Nah, ini saya menggunakan bullet connector agar nanti kalau misalnya putarannya itu terbalik, untuk mengubahnya itu mudah, nggak perlu disolder ulang, cukup melepas dari bullet connector ini aja. Oke, dan selanjutnya kalian tinggal letakkan flight controller pas di tengah dari helikopter ini. Kemudian kalian rekatkan menggunakan lem tembak atau hot glue seperti ini. Oke, selanjutnya tinggal kita coba aja. Dan kali ini mungkin kita akan coba di ruangan ini aja. Soalnya untuk coba terbangnya itu masih mungkin di video selanjutnya. Soalnya masih banyak banget PR yang belum selesai, terutama masalah PID, yaitu tentang kesetabilan dari helikopter ini sendiri. Soalnya sampai saat ini saya belum menemuin untuk setting PID yang cocok untuk helikopter ini. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Dan buat kalian yang pernah setting PID untuk RC helikopter atau paling nggak quadcopter atau multi-V seperti ini, bisa dong tulis di kolom komentar untuk caranya. Soalnya saya bener-bener nggak tahu untuk PID yang cocok untuk RC helikopter seperti ini.